Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup mengejutkan yang saya temukan dengan sebuah thumbnail. Tinggal Anda lebih percaya iman apa pada Syekh Nawawi Banten. Kurang lebih seperti itu ya di thumbnailnya. Anda bisa lihat ini ya. Dan untuk teman-teman sekalian, kebetulan ya, saya memiliki sebuah penjelasan dari Kiai Imad ya. Penjelasan dari rekaman suaranya soal kitab yang telah dibacakan oleh Lora Abini. Jadi kita sebentar lagi simak terlebih dahulu apa yang telah diungkapkan oleh Lora Abini ya, soal ungkapannya yang saya rasa cukup mengejutkan ya di thumbnailnya seperti itu. Dan setelah itu kita mari dengarkan penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya kira ini cukup penting ya untuk kita simak, untuk kita pahami seperti itu. Ya, biar tidak panjang lebar, seperti biasa kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak apa yang telah disampaikan oleh Lora ini, dan setelah itu kita dengarkan juga dan mari kita pahami ungkapan yang akan disampaikan juga oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini penjelasan yang cukup penting ya menurut saya. Ya, kita intro dulu. Wahai masyarakat Banten secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pembahasan tentang nasab Alawiyin telah menguras energi kita. Tetapi sejak malam ini saya tegaskan bahwa kesimpulannya ada di tangan Anda semua. Apakah Anda lebih percaya kepada Syekh Nawawi Banten, nenek moyangnya orang Banten, Maha Guru Ulama Nusantara, Maha Guru Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab Uqudul Lujjat fi Bayani Huquqiz Zawjain. Pada halaman 5 dari kitab ini, di saat beliau menyebut nama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberi penjelasan begini. Qala Sayyiduna, ditafsiri oleh beliau, ay akramuna, orang yang paling mulia di tengah-tengah kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Al-Habib di sini oleh beliau ditafsiri Al-Mahbub As-Sayyid, orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang menjadi sayyid. Sahibut tariqah al-masyhurah wal asrar al-kathirah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menurut beliau adalah pemilik tariqah yang masyhur dan ulama yang memiliki banyak rahasia. Poin dari apa yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini ada pada dawuh Syekh Nawawi di dalam kitab ini, fastilahu ba'di ahlil bilad anna dzurriyyata rasulillahi idza kana dzakaran yuqalu lahu habib. Istilah di sebagian penduduk negara di dunia bahwa keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika laki-laki yuqalu lahu habib, disebut habib, wa in kana untha yuqalu laha khubabah, jika perempuan disebut khubabah. Wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyid wa sayyidah. Namun menurut Syekh Nawawi, istilah yang paling banyak dipakai
jika laki-laki disebut sayyid, jika perempuan disebut sayyidah. Maka penjelasan singkat Syekh Nawawi Banten, nenek moyang kalian wahai orang-orang Banten. Maha guru para guru-guru kita, wahai kaum Nahdiyin, menjelaskan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan para habaib Alawiyin yang tersambung kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sharih disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Uqudul Lujjah fi Bayani Huquqiz Zawjain halaman 5. Katakan Darun Nashr Al-Misriyah Surabaya. Dan alhamdulillah kitab ini ternyata sudah saya miliki di saat saya berumur 16 tahun. Dan saya beli kitab ini pada tanggal 2 Maret 1997 dengan harga Rp500 di saat saya masih nyantri di pondok pesantren Al-Is'af Kalabaan Gulug-Gulug di bawah asuhan Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Habibullah Rais. Sungguh kitab ini kitab yang sangat barokah. Semoga penjelasan singkat saya ini mengakhiri polemik tentang nasab Alawiyin. Tinggal Anda, apakah mau percaya kepada Imaduddin? Apakah mau percaya kepada Syekh Nawawi Banten? Kitab Uqudul Lujjah itu yang dikarang Syekh Nawawi itu adalah kitab syarah. Syarah dari apa? Syarah dari sebuah risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zawjin. Ini pengarangnya aja tidak jelas. Tidak ada yang tahu siapa pengarang kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zawjin. Syekh Nawawi ini hanya menyebutkan ini dikarang kitab ini oleh ba'dun nasihin, sebagian orang-orang ahli penasehat saja. Kemudian Syekh Nawawi diminta untuk mensyarahi kitab ini oleh sebagian kekasih-kekasih orang-orang dekat Syekh Nawawi, minta untuk agar risalah yang nggak tahu siapa yang ngarang ini supaya disyarahi. Nah, di halaman 5 itu pengarang yang tidak diketahui namanya itu menyebutkan sebuah ibarah. Qala Sayyiduna al-Habibu Abdullahi al-Haddadu. Nah, seorang pensyarah seperti Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, tugasnya kan seorang pensyarah itu apabila ada kalimat-kalimat yang tidak terlalu dimengerti, maka kemudian dijelaskan agar bisa dipahami. Kalau ada kalimat-kalimat yang muskilat, maka kemudian dipermudah. Kalau ada kalimat-kalimat yang gharibat, kemudian diibrozkan agar dipahami manusia, dipahami pembaca. Nah, di sini qala sayyiduna ditafsiri oleh Syekh Nawawi ay akramuna. Berkata tuanku, kata Syekh Nawawi, ditafsiri ay akramuna. Berkata orang yang paling mulia kami. Kata penulis yang tidak diketahui itu Al-Habibu Abdullah Al-Haddad. Nah, kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Habib itu ditafsiri, disyarahi. Ya. Apa maksudnya Habib itu? Al-Habib ayil mahbubu as-sayyidu. Bahwa yang namanya Habib itu yang diketahui oleh orang-orang yang ada pada masa Syekh Nawawi
bahkan sampai tahun 2022 sebelum adanya tesis ilmiah bahwa Habib itu maksudnya adalah Sayyid, keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi tugasnya Syekh Nawawi sebagai seorang pensarah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menangkap pengetahuan yang beliau miliki pada saat itu sesuai dengan istilahnya masing-masing untuk diterangkan kepada pembaca. Dan Syekh Nawawi sudah tepat karena pada saat itu ya Habib itu kan ngaku turunan Nabi. Yang turunan Nabi itu kan berarti Sayyid. Mengenai benar atau tidaknya itu hal lain. Syekh Nawawi tidak meneliti. Syekh Nawawi tidak menerangkan dia keturunan siapa, tidak menerangkan silsilahnya kemana. Dia ngaku sebagai turunan Nabi, istilahnya katanya Habib, ya ditulislah oleh Syekh Nawawi bahwa Habib itu adalah As-Sayyid. Itu adalah sarah dari kata-kata Al-Habib. Bukan berarti Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani radhiyallahu anhu ini mengisbat daripada Abdullah Al-Haddad sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Kalau mengisbat itu harus dirunutkan dulu nama-namanya dari mulai Abdullah Al-Haddad sampai ke Rasulullah, baru dikatakan hadza sahihun. Ya, ini namanya isbat. Kalau hanya menyebut bahwa Al-Habib itu maksudnya Said, itu berita bahwa orang-orang Hadramaut itu di Indonesia datang ngakunya sebagai turunan Nabi, dipanggilnya Habib. Ketika Syekh Nawawi di Mekah Al-Mukarramah itu kemudian disuruh atau diminta oleh teman-temannya, oleh ulama untuk mensyarahi kitab yang tidak jelas namanya dan tidak jelas siapa pengarangnya ini, di situ ada kata-kata Al-Habib yang ditafsiri oleh Syekh Nawawi, disyarahi oleh Syekh Nawawi. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Nawawi bahwa Syekh Abdullah Al-Haddad ini adalah sahibut tariqatil masyhurah wal asraril katsirah, bahwa Syekh Abdullah Al-Haddad adalah seorang ahli tariqah yang masyhur. Betul apa tidak itu? Ya betul. Abdullah Al-Haddad itu seorang ahli tariqah masyhur, yang masyhur. Wal asraril katsirah, punya rahasia yang banyak. Bagaimana tidak punya rahasia? Dia punya kitab karangan kok. Dia punya risalah Al-Muawana, An-Nasaihud Diniyah. Dia seorang ulama. Betul apa tidak? Ya betul gitu. Sesuai dengan kenyataan. Diteruskan oleh Syekh Nawawi, fastilahu ba'di ahli al-biladi anna dzurriyyata Rasulillah idza kana dzakaran yuqalu lahu Habibun wa in kanat unsa yuqalu laha Habbabah wastilahul aktsari yuqalu lahu Sayyidun wa Sayyidah. Maka istilah sebagian ahli kampung bahwa turunan Rasul itu kalau laki-laki dipanggilnya Habib, kalau perempuan dipanggilnya Habbabah. Ini Syekh Nawawi kembali memberitakan itu, karena Syekh Nawawi orang Indonesia, orang Banten, rumahnya dari saya itu cuma 10 km kurang lebih. Kemudian di Jakarta udah banyak orang-orang dari Hadramaut datang tuh, ada yang dagang minyak, dagang buhur, yang di Pasar Senen, pada Tanah Abang. Ada yang ngajar ngaji juga, dipanggilnya Habib, ngakunya turun Nabi. Nah, dari situ semua pengetahuan Syekh Nawawi tentang orang-orang Hadramaut yang ngaku turun Nabi itu dipanggilnya Habib, ya. Ketika membaca kitabnya Syekh Abdullah Al-Haddad ini ya, disebut Al-Habib, ya udah nyambung tuh apa yang ada di Jakarta atau di Indonesia, kebiasaan manggil Habib untuk seorang sayyid itu kemudian diterangkan agar orang-orang Mekah atau orang-orang lain juga paham. Kemudian wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Istilah orang-orang mayoritas tetap aja manggilnya Sayyid dan Sayyidah. Jadi yang manggil Habib dan Habbabah itu adalah qalil. Itu hanya untuk orang Hadramaut
yang dari klan Balawi yang mengaku turun Nabi dipanggilnya Habib, perempuannya Hababah. Nah, ternyata sekarang sudah terbukti tes DNA-nya bukan turunan Nabi. Dari hasil tesisnya adalah mereka bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, darahnya bukan darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Jadi kesimpulannya begini, Nawawi itu ketika menulis itu bukan mengisbat. Kalau mengisbat Nawawi dari Abdullah Haddad disebutkan Abdullah Haddad bin sampai Rasulullah, kemudian ada kalimat wahadan nasabu sahihun, itu namanya isbat. Kalau tidak begitu, hanya menyebut Habib itu adalah orang yang mengaku turunan Nabi, gitu. Lah itu bukan mengisbat, itu namanya ikhbar, namanya memberitahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup luar biasa sekali dari apa yang telah beliau sampaikan, beliau jelaskan, dan tentu penjelasan tersebut sangat penting ya untuk kita ketahui, untuk kita cerna ya, biar kita tidak gagal paham seperti itu. Dan seperti yang sudah saya bacakan tadi, di dalam video yang sudah saya putarkan, saya temukan dengan sebuah thumbnail yang ada ungkapan yang cukup mengejutkan seperti itu. Tapi bagaimana untuk teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari Kiai Imad? Saya rasa penjelasan beliau Kiai Imad ini cukup luar biasa juga ya, tidak kalah mengejutkan seperti itulah. Artinya Kiai Imad di dalam menanggapi sebuah kitab yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, oleh YouTuber ataupun pihak lainnya seperti itu, Kiai Imad tanggapi dengan sebuah tanggapan yang saya rasa cukup slow ya, akan tetapi ya penjelasan tersebut ya dapat kita cerna. Dan video yang sudah saya putarkan, maksudnya dari Lora Am ini, dari beliau, ini saya temukan dengan sebuah judul mengakhiri polemik nasab Alawiyin. Jadi seperti itu. Jadi itu ya, kita pahami ya, kita cerna ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya dengan adanya penjelasan Kiai Imad tentang soal kitab tersebut ya. Kita bisa mengetahui, kita bisa mencerna dari pemahaman dari apa yang telah diketahui oleh beliau. Ya, artinya ketika ada penjelasan yang seperti barusan ya, artinya kita bisa mengambil sebuah pemahaman langsung ataupun mengambil sebuah pendapat dari beliau Kiai Imad ya, soal kitab yang baru saja diungkap seperti itu ya. Dan mungkin itu saja, semoga kita semua diberikan sebuah pemahaman ya, dan juga semoga kita dapat dapat menyikapi dengan cerdas, dapat berpikir dengan pemikiran yang luas seperti itu. Dan kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, salah pahaman dari apa yang sudah Al-Fakir sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik itu dari ungkapan ataupun dari apa yang telah saya pahami seperti itu ya. Jadi pokoknya kita walaupun berbeda, kita tetap saling mendoakan seperti itu ya. Ya itu saja, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.